Wrestling Empire adalah game yang sangat menyenangkan. Itulah kata yang bagus untuk mendeskripsikan game ini, menyenangkan. Wrestling Empire adalah video game wrestling. Hal utama yang dilakukan yaitu memulai karir sebagai pegulat atau promoter, which promoter will come soon, suck into the world of wrestling entertainment. Untuk mode karir sebagai pegulat, tiap minggu menghadapi lawan dengan banyak jenis laga yang berbeda. Mengejar gelar juara jika kau tertarik, kamu memulai di promo independen, kamu belum dibayar. Menunggu waktu sampai kamu dipekerjakan promotion besar. Game ini legit. Entahlah apakah secara akurat mengikuti dunia nyata, but it seems like it. Ada juga sistem relationship di mana musuhmu menjadi rival karir untuk waktu yang ditentukan dan teman untuk keuntungan mendatang lainnya. Ada banyak sistem hal kecil lainnya yang biasa kamu jumpai saat menonton acara TV wrestling entertainment. Sekian penjelasan mode karir sebagai pegulat. Aku berharap sudah meringkas mode karir pegulat dengan baik. Kalau mode promoter, mode ini belum keluar sih, tetapi bakalan keluar di masa depan. Jadi, aku tidak akan menjelaskannya. Berkesan aneh dan konyol, termasuk hal positif, menjadi salah satu ketertarikan game ini. Art style baik saja, sweet the tone yang diterapkan. Sistem kontrolnya simple, lewat bermain berkali-kali sudah dapat memahami dasar-dasarnya. Gameplay sangat menyenangkan, terutama mode karir pegulat. Tetapi ada elemen dalam game ini yang tidak masuk akal. This game is very addictive. Kekurangan versi sebelumnya adalah cepat bosan setelah memainkannya untuk beberapa lama. Aku bersyukur MDK menambahkan Exploration Way di sini. Roster terkunci dan hadiah akses untuk mengedit tiap pegulat di tiap promotion bila sudah bergulat di tiap promotion atau sudah menangani kontrak di tiap promotion yang ada. Sejauh ini begitulah tiap misi Exploration Way. Salah satu bagian terbesar dalam game yaitu sistem kontrak. Jika dibandingkan dengan sistem kontrak di game versi sebelumnya, ini lebih bervariasi. Aku bertanya-tanya, bagaimana diaplikasikan nanti di Booking Career Mode? Game ini tentang memulai dari bawah menuju tempat tinggi, sistem kontrak bagian terbesar ketika berpindah ke promotion lain. Sistem kontraknya menyenangkan dan seems legit, which what I love about it. Mekanisme AI is so much better than earlier version. Versi sebelumnya aneh dan straight dumb. This version is much more smart and do logical action, except at some point, kita akan membahas itu later on. FPS lebih lancar dari versi game sebelumnya, lebih halus. Art style-nya baik saja, banyak orang associate this game as gameplay over graphic. I'm fine with that. Aku masih percaya bahwa grafik itu sangat penting. It's all matter of tone. The art style fits the tone the game deliver. Dan kesadaran diri dari Matt membantu. Lagunya oke, sesuai untuk game, mengikuti MDK's excitement to show this game to the world. Game ini konyol, banyak momen intentional maupun non-intentional yang ngakak. Gamenya self-aware, which makes it fine. Once again, it's all matter with tone, dari sound effect, nama lucu, dan lain-lainnya mendukung poinku. Saya sudah tertarik dengan MDK, this independent developer for long time. Saya sudah mengikuti Twitternya dan suka menonton tiap development prosesnya. Wrestling Empire adalah game yang sudah kutunggu-tunggu dari dulu untuk keluar di Android. Semangat being hyped up by looking the development process on his Twitter. He's one guy been making many games throughout the years. MDK don't stop making games, he's passionate on what he do. Di salah satu wawancaranya setelah rilis game di platform Switch, goal MDK adalah mencapai level tertinggi of legitimacy. Bakalan ada free roam, bakalan ada mode booking career, dan hal-hal lainnya yang realistis. I'm looking forward for that. Can't wait to see how MDK handle booking career mode with new system and mechanic. I'm excited.
Aku dahulu pernah menjadi penggemar WWE ketika masih kecil. Program WWE diputar di saluran TV negara dan juga masa di mana WWE terkenal banget, apalagi di kalangan anak-anak. Aku mengingat berita tentang anak-anak cedera gara-gara mengikuti gerakan wrestling. I'm dying to play wrestling game. Melihat YouTuber memainkan WWE 2K Games tergiur ingin memainkannya. Kemudian sedih menyadari game tersebut berada di konsol tak terjangkau. Dengan konsol saya waktu itu, yaitu smartphone, saya mencari game wrestling di Play Store. Aku menemukan ternyata ada game WWE 2K di mobil, tetapi berbayar. Suatu hari, aku menemukan Wrestling Revolution 2 dimensi. Dari logonya aku tidak tertarik dan melewatkannya. Di titik keputusasaan aku tidak dapat memainkan game wrestling, aku akhirnya memutuskan to give Wrestling Revolution 2D a try. And now, I'm glad I did. I'm fascinated by this game. I'm addicted to it setiap hari. Setiap hari di sekolah, aku hanya tidak sabar untuk pulang ke rumah dan memainkan game ini. Di permainan pertamaku, aku masih unfamiliar dengan sistemnya. Pernah bingung kenapa aku terpecat dari promo independen. Ternyata karena aku tidak tahu caranya menerima kontrak dengan promosi major. Malahan aku melewatkannya. Logo gelar juara pada roster bila memenangkan 2 gelar tidak ditunjukkan, hanya 1. Database tag team tidak ditunjukkan 2 orang. The color roster system is not consistent. Purple untuk heel, hijau untuk face, tetapi untuk perempuan tidak diterapkan. Sekian contoh-contoh inconsistent dalam gamenya. Kamera movement annoying sometimes. Bila arah kamera yang mengganggu, harus diatur lagi secara manual lewat pengaturan. Sungguh-sungguh mengganggu ketika bermain. Nah, mari kita kembali membahas mekanisme AI yang gagal. Bagaimana at some point it's fail. Terkadang orang bereksperimen di luar dugaan developer sehingga mengacaukan gamenya. Dan akulah termasuk pelakunya. Aku menemukan strategi terbaik ketika bertarung di laga. Saat bertanding di laga, ini strategiku. Pertama-tama memancing lawan keluar ring, kemudian membanting mereka keluar barrier. Ketika mereka memanjat, berusaha kembali ke ring, kutendang sehingga jatuh. Ada kemungkinan mereka mencegah dorongan kita, tetapi setiap kali di pertengahan memanjat diberi kontak fisik, tidak ada kemungkinan bisa mencegahnya. Terakhir, masuk ke ring, menang dengan diskualifikasi hitungan luar. Percayalah, aku menang berkali-kali dengan menggunakan strategi ini. Contoh lain fail system kutemukan di jenis laga Royal Rumble. Ketika tereliminasi, aku menemukan cara untuk naik kembali mengganggu pegulat lainnya. Setelah memainkan banyak game dari MDK, aku ingin memberi kritikan. Sepertinya MDK selalu berjalan ke masalah yang sama terus-menerus. Wrestling Empire berisi banyak ide bagus dari Matt. Dia secara konstan menambahkan ide terus. Game ini adalah versi terbaru dari game yang telah dia buat bertahun-tahun yang lalu. Dan itulah masalahnya. Playing Wrestling Empire sometimes I got into game problem dan merasa MDK tidak memberikan deep, thoughtful, and persiapan. He just put it straight away, you know. For example, contohnya, ide baru dari Matt yaitu sistem kontrak yang lebih kompleks dari versi sebelumnya. Menghadapi masalah, suatu hari seorang pegulat mengajakku menjadi partnernya. Aku menerimanya, tetapi di kontraknya ia memiliki clause part-time, di mana kau hanya dapat bergulat sedikit laga dalam waktumu di promotion tersebut. Jadi,
Gamenya membuatku partneran dengan orang asing. What? Gamenya tidak menerima orang yang mengajakku menjadi partner. Sama sekali bukan intensi game, ini error, aku yakin akan itu. Aku bertanya-tanya bagaimana sistem kontrak ini nanti diaplikasikan pada mode promoter. Pastinya menimbulkan banyak masalah lagi. Ide banyak match jadi berlawanan atau bertentangan. Dan contoh terakhir, sudah sebuah fitur dalam game untuk bisa memenangkan 2 gelar, juara individual dengan tim. Entah apakah bisa antar individual, aku belum pernah mengalaminya. Di Federation Online, aku berhasil memenangkan 2 gelar, Intercontinental dan Tag Team. By chance, suatu hari, lagaku diwasitkan oleh juara heavyweight. Dia membuka tantangan terbuka untuk gelarnya kepada siapapun yang memenangkan laga waktu itu. Dan aku berhasil menang. Gamenya tidak menerima memenangkan 3 gelar. Jadi, lagaku dengan juara heavyweight bukan untuk gelarnya lagi, tetapi laga biasa. Terus seiring waktu terjadi error, malah berubah menjadi untuk gelar timku. Seiring waktu lagi, aku kehilangan gelar timku pada tim lain. Malah, lagaku dengan juara heavyweight tersebut dibatalkan. Semua hal tersebut terjadi tanpa informasi kepada pemain sama sekali. Sudah jelas tidak intensional. Kamu akan menemukan banyak masalah minor seperti ini karena ide match berlawanan. Begitu saja beberapa contoh yang kuberikan. Aku tahu masalah tersebut bisa diperbaiki tiap kali update. I just want Matt to hold down his horses, chill, try to take deep analysis on his idea. Sedikit tidak bertanggung jawab juga. Game ini rilis di Switch, his biggest game project. Could be seen by the amount of people membicarakan game ini, terkenalnya dan sebagainya. Kupikir Matt adalah tipe orang yang menaruh banyak idenya di karyanya straight away. Ketika bermasalah dia memperbaikinya nanti. Aku tidak bilang bahwa ada yang salah dengan itu. If later on you like this game, aku merekomendasikan memeriksa karya lainnya, terutama karya 2 dimensinya di mobile. Orang ini telah membuat banyak sekali simulasi 2 dimensi, mereka sungguh menyenangkan. Aku mengingat tidak sabar menunggu game barunya MDK di Play Store, game 2 dimensinya, berpikir-pikir simulasi apa lagi yang bisa MDK pikirkan. Saatnya untuk memberikan game ini nilai. Caraku menilai sama penerapannya di penilaian letterboxku. Game ini kuberi nilai 5 dari 5, yang berarti affect me personally. Secara pribadi aku menyukai game ini, menyampingkan tiap kekurangan game ini. Bagiku, tujuan channel ini adalah menjadi some sort of like dokumentasi kehidupanku. Channel ini penuh akan video on what I'm interested at the time, achievement, etc. Ya, yang suatu hari aku berharap dapat melihat kembali untuk mengingatkan pada diriku sendiri dan lebih lagi menghidupi, live much more in the moment, lebih lagi menghidupi tiap momen. Terima kasih telah menonton. Sekian, terima kasih.